kita lanjutkan pada latihan atau contoh penggunaan rancangan acak lengkap pada soal. Jadi misalkan suatu penelitian dilakukan untuk menelaah 4 metode pengajaran, yaitu katakanlah metode A, B, C, dan D. Berarti di sini ada 4 pelakuan ya, ada pelakuan A, B, C, dan D. Suatu metode pengajaran dikatakan baik jika metode tersebut memberikan nilai tertinggi bagi mahasiswa. Untuk melakukan penelitian ini direkrut 24 mahasiswa. Nah, berarti 24 ini adalah sebagai unit percobaannya. Asumsikan bahwa mahasiswa memiliki kecerdasan yang sama. Nah, jadi karena diasumsikan memiliki kecerdasan yang sama, berarti kita anggap sebagai sesuatu kondisi homogen. Berarti kita menggunakan rancangan acak lengkap. Ya kan, syaratnya harus homogen ya. Kemudian berikut merupakan nilai mahasiswa yang telah diberikan metode pengajaran yang berbeda, ada di slide selanjutnya datanya. Yang pertama, tentukan model linier beserta penjelasannya. Yang kedua, tuliskan hipotesis yang akan diuji. Yang ketiga, susun tabel ANOVA dan lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Oke, kita slide selanjutnya. Nah, ini ada datanya. Ini ada 6 mahasiswa. Ada 4 metode pengajaran atau pelakuan, berarti 6 dikali 4 ada 24 data ya. Nah, kita langsung jawaban yang pertama. Tentukan model linier beserta penjelasannya. Berarti model liniernya adalah YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ. Di mana I-nya adalah banyaknya perlakuan ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 banyaknya perlakuan. Dan J banyaknya ulangan ada 6 tadi, 6 mahasiswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan keterangan bahwa YIJ merupakan pengamatan nilai mahasiswa pada metode pengajaran ke I dan mahasiswa atau ulangan yang ke J. Mu rataan umum, tau I pengaruh metode pengajaran ke I, dan epsilon IJ merupakan pengaruh acak pada metode pengajaran ke I dan mahasiswa dalam hal ini adalah sebagai ulangan ya, ulangan ke J. Kemudian, yang kedua, kita diminta untuk menuliskan hipotesis yang akan diuji. Jadi, hipotesis yang kita tulis yaitu H0, di mana mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu, yaitu metode pengajaran memberikan pengaruh yang sama terhadap nilai mahasiswa. Di mana H1-nya atau alternatif merupakan minimal ada sepasang IJ di mana mu-I tidak sama dengan mu-J. Artinya, metode pengajaran memberikan pengaruh yang berbeda terhadap nilai mahasiswa. Atau kita bisa menggunakan H0, tau 1 sama dengan tau 2, sama dengan tau 3, sama dengan tau 4. Ini sebanyak perlakuannya sama dengan 0. Ini berarti metode pengajaran tidak berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Atau H1-nya minimal ada 1 I, di mana tau I tidak sama dengan 0, yaitu metode pengajaran berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Ini hipotesisnya. Kemudian yang ketiga, kita diminta, atau yang C, diminta menyusun tabel ANOVA dan lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Tadi kita lihat bahwa mahasiswanya itu sebagai ulangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian metode pengajarannya ada 4. Katakanlah metode pengajaran A, B, C, D. A yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga, dan D yang keempat. Ini datanya. Kemudian kita tuliskan total perlakuan itu sebagai YI titik. Berarti kalau Y1 titik berarti merupakan total perlakuan yang pertama. Jadi ini dijumlahkan 29 tambah 50 tambah 26 tambah 37 tambah 35 tambah 30, 207. Y2 titik merupakan jumlah dari total perlakuan yang kedua atau yang B, itu sebesar 231. Kita jumlahkan semuanya ini. Kemudian Y3 titik merupakan jumlah dari total perlakuan yang C atau yang ketiga sebesar 108, dan D yaitu Y4 titik merupakan total perlakuan yang keempat yaitu sebesar 128. Sedangkan Y titik merupakan jumlah dari seluruh data gitu ya. Jumlah seluruh datanya adalah 674. Selanjutnya, kita tentukan T. T-nya banyaknya perlakuan ada 4, R-nya replication ulangannya ada 6. Maka faktor koreksi yaitu Y titik-titik dikuadratkan dibagi T dikali R. Titik-titik mana ini?
berarti 674 ya. 674 dikuadratkan dibagi 4 dikali 6, yaitu 18.928,167 ya. Kemudian jumlah kuadrat total kita masing-masing datanya dikuadratkan, berarti 29 kuadrat ditambah 50 kuadrat tambah 26 kuadrat dan seterusnya sampai dengan 20 kuadrat. Kemudian diperolehlah 21.314, kita kurangkan dengan faktor koreksi, diperoleh yaitu 2.385,833. Jumlah kuadrat perlakuan, nah ini sigma I dari 1 sampai 4 karena perlakuannya ada 4, YI titik kuadrat dibagi R ulangan dikurang dengan faktor koreksinya. Yang mana sih? Nih berarti 207 kuadrat ditambah 231 kuadrat ditambah 108 kuadrat ditambah 128 kuadrat gitu ya. Kemudian dibagi 6, 6 itu banyaknya ulangan dikurang dengan faktor koreksinya. Nah, akhirnya setelah dihitung diperolehlah jumlah kuadrat perlakuan yaitu 1781,5. Dengan jumlah kuadrat galak merupakan jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat ini ganti P ya. Jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan yaitu 2385 dikurang dengan 1781 yaitu 604. Setelah itu datanya kita pindahkan ke tabel ANOVA. Ingat sumber keragamannya ada perlakuan, galat, dan total. Derajat bebasnya jumlah perlakuan dikurang 1, berarti 4 dikurang 1, 3. Kemudian derajat bebas galat, banyaknya perlakuan dikali ulangan dikurang 1, berarti 4 dikali 6 dikurang 1, 5 ya. 4 kali 5, 20. Sedangkan total adalah jumlah data dikurang 1. Jumlah data 4 kali 6, 24 dikurang 1, 23. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan tadi sudah kita hitung, galat dan total, JKP, JKG, dan JKT. Kuadrat tengah membagi jumlah kuadrat, jadi 1781 ini kita bagi dengan 3, diperoleh 593, sekian. Kemudian kuadrat tengah galat diperoleh dari jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat, berarti 604,33 ini dibagi dengan 20, hasilnya 30,21. Nah, F hitung kita tinggal membagi kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, yaitu 593 dibagi dengan 30, yaitu 19,6525. Sudah selesai sampai F hitung, kita cari F tabel. F tabel itu ya, F alfa, derajat bebas perlakuan sama derajat bebas galat. Derajat bebas perlakuan berapa tadi? 3, derajat bebas galatnya 20. Berarti kita lihat F tabel yang 0,05, dengan derajat bebas perlakuannya 3, derajat bebas galatnya 20, diperoleh tabel yaitu 3,098. Keputusannya, tadi F hitungnya berapa? F hitungnya 19, F tabelnya 3. Berarti, karena F hitung 19 lebih besar dari 3 atau F tabel, maka kita tolak H0. Ketika tolak H0, berarti kesimpulannya ada di H1, yaitu metode pengajaran memberikan pengaruh yang berbeda terhadap nilai mahasiswa, atau H1 yang tahu itu ya, metode pengajaran berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, sekian, terima kasih. Berikut merupakan contoh soal dari rancangan acak lengkap pengerjaannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.